semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan berkahnya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini walaupun hanya lewat Zoom. Malam ini kita mengadakan forum Mas Darwis untuk putaran yang kedua setelah pada putaran pertama 8 Oktober lalu kami mengadakan forum Mas Darwis dengan tema merajut kebinekaan melalui seni, budaya, dan pariwisata. Nah, pada malam hari ini tema kita adalah merajut kebinekaan melalui Pekan Olahraga Nasional. Forum Mas Darwis akan kita adakan setiap bulan untuk tiap putaran, yaitu membahas tentang informasi-informasi aktual tentang seni, budaya, dan pariwisata, dan segala hal yang ada keterkaitannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para narasumber. Terima kasih atas kehadiran Bapak Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, SIK MSI, Wakapolda Papua. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hermawan Sulistyo, MA, PhD, akademisi dan peneliti LIPI. Pagi saya senang sekali bertemu Anda hari ini karena saya mengikuti Anda terus sejak Reformasi 98. Terus yang ketiga adalah Ibu Dorince IBSE, anggota Majelis Rakyat Papua. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, MSI, sebagai Ketua Dewan Pembina Mas Darwis dan Ketua Umum Mas Darwis Rakyat Melukan. Terima kasih atas kehadirannya. Serta semua Bapak Ibu yang telah hadir melalui Zoom pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Untuk mempersingkat waktu, maka sebaiknya kami saat ini lebih baik memutarkan lagu Indonesia Raya dan kita ikuti dengan bernyanyi bersama sebagai rasa hormat kepada tanah air kita, Indonesia. Lagu akan diputarkan oleh operator. Indonesia bersatu, hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Terima
kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan melihat profil Mas Darwis yang diputarkan melalui video oleh operator. Mas Boyo, silakan. Indonesia memiliki ribuan, bahkan jutaan potensi wisata. Tentu ini menjadi aset yang dapat dimanfaatkan jangka panjang dan tidak termakan zaman. Masyarakat Indonesia harus bangga dan sama-sama menyadari bahwa wisata adalah kekayaan negara yang harus dijaga. Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata, sebuah perkumpulan yang menggerakkan kesadaran tentang potensi seni, budaya, dan pariwisata yang ada di Indonesia. Perkumpulan ini menjalin seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintahan untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan kekayaan Indonesia. Mas Darwis juga sebagai wujud dari kepekaan dan kepedulian yang cinta dan bangga akan hidup dan kehidupan serta peradaban. Saanane, saisone, iso kanggo urip lan nguripi. Pepatah Jawa yang mendasari Mas Darwis menjadi penjaga dan pengembang seni, budaya, dan pariwisata di Indonesia. Terima kasih Mas Boyo. Bapak Ibu, itulah tadi profil Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Sekarang akan saya berikan waktunya kepada Bapak Ketua Umum Mas Darwis, Pak Kiat Maja Lukman, untuk memandu acara utama selanjutnya. Silakan Pak Kiat. Oke, terima kasih Pak Bambang. Suara saya jelas ya? Ya, oke. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Mas Darwis, Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI. Yang terhormat kakak asuh saya yang andalan dan yang membanggakan, Wakapolda Papua, Dr. Eko Rudi Sudarto. Yang terhormat Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, saya penggemar berat Bapak juga nih Pak, Prof. Terus kemudian yang berikutnya adalah Ibu kayak artis. Siap. Kemudian ya Bu Dorince dan nanti yang terhormat dan kemudian Dr. Apollo, kemungkinan beliau bisa bergabung tapi nanti pada waktunya gitu. Jadi mungkin kita masuk pada sesi pertama ya. Welcoming speech dari Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ini terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir mengikuti acara Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada para narasumber, ini Prof. Kiki, Pak Wakapolda Papua, dan ada Pak Agus Kartomo, juga Bu Donince, serta tim ini ada Pak Bambang, Pak Kiat, dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kira untuk membangun masyarakat yang cerdas di era perubahan yang begitu cepat, kadang-kadang kita miris melihat masyarakat kita ini masih banyak tertinggal dan bisa tergerus
atau mudah untuk dikompor-kompori atau diadu domba satu sama lainnya. Nah, mungkin salah satu melalui seni budaya dan pariwisata ini bisa menjadi salah satu bagian bagaimana membangun suatu kecintaan, suatu kebanggaan akan tanah air. Dan ini mungkin nanti Prof. Kiki banyak pengalaman baik secara pragmatis, secara konseptual dan macam-macam, beliau sudah menerapkan. Artinya beliau sekarang telah sedang dan akan merintis di Cibadak nih. Beliau ini di gunung sekarang, tidak di kota lagi jadi orang gunung ya. Topo Pandito. Beliau sudah malas dengan keramaian, tapi menyepi. Tapi di sana beliau membangun mungkin satu kawasan yang nantinya akan menjadi pariwisata yang luar biasa, ikon. Nah, Pak Ko juga banyak pengalaman berkaitan dengan masalah kepapuaan dan kegiatan Bima Oke, melanjut kebinekaan ini atau melalui olahraga ini juga menjadi salah satu bagian dari Mas Darwis, karena saya kira ini bagian penting. Nanti akan Pak Agus Kartomo dan Bu Doninja juga akan menyampaikan pengalaman, pengetahuannya sehingga menginspirasi kita semua untuk selalu tetap semangat, semakin cinta dan banggakan Indonesia. Saya kira itu Pak, monggo dilanjutkan dan terus atas diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ketua Pembina Mas Darwis, Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, MSI. Bapak Ibu sekalian, jadi acara Mas Darwis kolaborasi dengan Polda Papua ya. Jadi tentunya tidak lengkap tanpa keynote speech dari Bapak Wakapolda kita yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Kami persilakan waktu dan tepat Kakak Asuh Dr. Eko Rudi Sudarto. Kami persilakan Pak Wakapolda. Terima kasih, Dia Asuh. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam untuk kita semua yang sangat saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Orang tua sekaligus pembimbing saya sampai saat ini, Prof. Kiki. Senang melihat Prof sehat, udah lama nggak ketemu, hampir 2 tahun. Yang saya hormati Kakak Asuh, Profesor Krisnanda, kemudian Adinda Kiat Lukman, Ibu Dorince, satu bangan dan satu pemikiran di Papua. Mudah-mudahan segera nanti bergabung Bapak Rektor Uncen, nanti Bapak Dr. Apollo. Terlebih dahulu perkenalkan saya menyampaikan apresiasi kepada Mas Darwis yang telah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan seni, budaya, dan juga pariwisata. Semoga Mas Darwis menjadi model, motivator, penggerak, maupun komunikator dalam upaya meningkatkan kita terhadap kepedulian masyarakat berbasis budaya dan destinasi pariwisata. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama, negara kita merupakan negara yang plural dan heterogen dengan potensi kekayaan multi etnis, multi culture, dan multi agama, atau kalau kita sering sebut dengan multicultural nation state, di mana pluralitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia kita ikat dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna walaupun berbeda tetapi terintegrasi dalam satu kesatuan. Bangsa kita menyadari keragaman bangsa merupakan realitas yang bisa dipisahkan, tapi tetap harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman tersebut disadari dan dihayati keberadaannya dengan sikap toleransi,
kemajemukan yang tumbuh dan kembang begitu lama, ratusan tahun yang lalu sebagai warisan dari nenek moyang bangsa ini, menjadikan Hefner berpandangan bahwa pluralisme kita di Indonesia sangat mencolok, tidak terdapat di banyak belahan dunia lainnya. Bahkan Indonesia merupakan lokus klasik atau tempat terbaik sebagai rujukan bagi konsep masyarakat majemuk. Kemajemukan membawa berbagai persoalan dan potensi konflik. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya tidak mudah untuk mempersatukan suatu keragaman tersebut tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Geertz dalam Hardiman 2002 mengemukakan bahwa Indonesia sedemikian kompleksnya sehingga sulit sekali untuk melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini bukan hanya multi etnis, terdiri dari Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Papua, Bali, dan seterusnya, melainkan juga menjadi arena bagi pengaruh multi mental. Ada pengaruh India, pengaruh China, pengaruh Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, dan lain sebagainya, kapitalis, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita telah menjadi saksi sekaligus sejarah perhelatan olahraga nasional tahun ini, yaitu Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Untuk pertama kalinya Papua menghelat yang kolosal, megah, mengharukan sekaligus membanggakan. Tekad orang bisa tidak sekedar slogan kosong, namun membetot decak kagum dan haru biru. Suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di masa pandemi mencerminkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo pada pembukaan PON ke-20, bahwa PON adalah panggung persatuan, kemajuan, kesejahteraan, kesetaraan, dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai NKRI. Kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan ini pula yang mendasari Papua ditunjuk melalui keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 110 tanggal 2 April 2014. Selanjutnya Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa komitmen jiwa raga Papua dicerminkan dalam dua keputusan politik. Yang pertama tanggal 29 September 2020 dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020. Kemudian yang kedua dengan keputusan disahkannya Undang-Undang nomor 2 2021 tentang otonomi khusus Papua. Pertama, tahun 1948 menjadi semangat pemersatu bangsa dan rakyat Indonesia di saat itu. Dan semangat itu pun diwarisi hingga PON ke-20 2001 di Papua. Hal ini membuktikan adanya pendekatan olahraga dan kesejahteraan sangat efektif dibanding dengan pendekatan keamanan. Event olahraga 4 tahunan ini tidak hanya jadi arena tetesan keringat juang 6.498 atlet dari 34 provinsi, namun juga strategis Papua juga tetap dan negara Indonesia sebagai upaya ulang rasa keindonesiaan yang luhur. Melalui event ini Papua menunjukkan bukan sekedar semata-mata memiliki kekayaan alam dan relasi dagang, Papua juga
menampilkan mutiara-mutiara talenta berkualitas juara, baik di bidang olahraga, seni maupun insan berbudaya. Menghadapi sukses Olimpiade Tokyo 2020, penyelenggaraan PON 2021 di tengah gelombang pandemi COVID-19 sempat tertunda. Peringatan epidemiolog melakukan upaya percepatan vaksinasi, pembatasan jumlah penonton yang hanya 25% kapasitas penonton di setiap venue, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat. Data kasus positif yang terkonfirmasi pada 2020 sebanyak 312 kasus, sementara kasus terkonfirmasi positif pada penyelenggaraan PON ke-20 di Papua berjumlah 136 kasus. Dikatakan bahwa pelaksanaan tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Tito Karnavian menyampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan di gedung Polhukam bahwa 2021 memiliki nilai A+. Pandangan tersebut didasari pada bahwa semua kegiatan dari awal sampai akhir berlangsung lancar. Tidak ada kejadian menonjol yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan pertandingan. Dalam hal prestasi, kontingen Papua sebagai rumah berhasil mengoleksi 252 medali. Perolehan itu memenuhi target pemerintah Provinsi Papua, yaitu 86 medali emas. Ini membuktikan muncul prestasi-prestasi dan rekor PON dalam perhelatan event olahraga nasional ini. Ditambah lagi dengan acara pembukaan maupun penutupan PON yang berkelas standar internasional dengan syair plan guide. Secara umum, PON 2021 di Papua berjalan lancar, aman, dan sukses luar biasa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kebersamaan dalam perbedaan merupakan sebuah fenomena budaya karena berakar pada etnisitas dan budaya postmodern. Olahraga selaras dengan nasionalisme karena pasti terkait dengan budaya dan kebiasaan suatu bangsa yang memiliki self of belonging. Olahraga adalah jembatan alami dari konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan antara agama, budaya, dan negara. Olahraga merupakan bahasa universal, sehingga sebuah persamaan umum yang menghancurkan tembok penghalang. Nilai dan norma terbaik dari olahraga seperti fair play, teamwork, dan menghormati lawan, bersifat terbuka, menguatkan proses kebinekaan yang selalu dijadikan falsafah bangsa ini. Olahraga menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan perspektif yang berbeda. Hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa catatan penting bahwa pelaksanaan PON ke-20 2001 di Papua. Yang pertama, bahwa PON menjawab berbagai keraguan dan kegabakan terhadap nasionalisme dan kebinekaan di Papua. Yang kedua, PON menjadi model. PON di Papua menjadi model implementasi kebinekaan Indonesia yang kaya raya akan keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Yang ketiga, PON ke-20 di Papua 2001 dilanjutkan dengan Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional ke-16 2021, menjadi cita-cita mulia, mencapai sukses penyelenggaraan atau pelaksanaan, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan tentunya kita akan berharap bahwa ini akan menjadi sukses administrasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali paparannya Wakapolda Papua. Kami bangga ya atas terselenggaranya PON di Papua dengan sukses. Jadi seluruh warga Indonesia bangga hari itu. Dan kami yakin orang bisa. Kemudian kita masuk pada acara para narasumber. Jadi yang pertama, pembicara pertama adalah Profesor Hermawan Sulistyo. Izinkan kami untuk membacakan beberapa biografi beliau. Ini prestasi beliau ini sangat panjang ya. Siapa yang tidak kenal beliau gitu ya. Beliau adalah akademisi di sekolahnya di UI, terus habis itu di Sekolah Tinggi Filsafat Triakara Jakarta, Universitas Erlangga, State University of New York, Ohio University, Northern Illinois University, dan Arizona State University. Beliau juga mendapatkan 2 kali scholarship Fulbright dan Ford Foundation. Kemudian bidang studi beliau cukup banyak ya, dari fisika, political science, area study Southeast Asia, Rusia dan Eurasia, history juga, dan scholarly publishing. Kemudian minat akademik beliau di konflik perang, insurgensi, pemberontakan, genocide, program kerusuhan, demografi, political killing, terorisme, security defense, dan political science. Beliau karir profesional beliau ada di Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik di LIPI. Beliau juga penasehat ahli Kapolri, Scholar in Residence Contemporary History in Ohio State University, kemudian di ISAS Singapura, Profesor dan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional di Universitas Bangka, Profesor STIK PTIK, program S3 Ilmu Kepolisian dan Raya. Beliau juga seorang karateka dan Sensei Hermawan. Saya juga seorang karateka Jun. Oke, tanpa berpanjang waktu dan tempat, kami persilakan Pak Hermawan Sulistyo. Terima kasih, selamat malam, salam kebangsaan. Saya mau melanjutkan Pak Wakapolda tadi cerita tentang PON dulu. Nah, PON sebagai upaya merajut kebinekaan. Nah, kebetulan tim PON Papua Karate berlatih di rumah saya, di dojo saya selama 10 bulan. Hasilnya dari 21 atlet hanya 2 yang tidak mendapatkan medali karena cedera, karena lepas dengkulnya sama patah ininya. Sisanya dari perunggu sampai emas, kalau dari jumlah perolehan medali itu jumlah terbanyak dari satu provinsi. Meskipun kalau dihitung emasnya masih kalah sama Jabar, DKI, Sulsel. Gitu. Tapi kalau total jumlah medalinya hampir semua atletnya dapat juara. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kebetulan hidup saya memang plural. Di rumah saya itu ada anak-anak angkat saya, 3 dari Madura, 2 dari Sumeneb, 1 dari Pamekasan, lalu ada 2 anak dari Papua, 1 dari Yagara. Itu sebetulnya anak asuhnya Pak Eko itu. Dikasih ke saya ciptakan, sekarang gede dia udah. Cucunya Maximus, nah, ada di rumah saya, sama 1 anak Papua yang bukan OAP. Dia Ambon, ya OAP-nya orang Ambon Papua gitu. Jadi singkatannya harus OAP, orang Ambon Papua. Lahir besar di sana, yang sekarang sedang sakit berat dan saya pindahkan dari Timika pulang ke keluarganya di Kei, di Maluku Utara.
Tapi dia anak Papua. Nah, lalu masih banyak lagi dari mana-mana dari seluruh Indonesia. Jadi banyak. Pengalaman saya dengan olahraga khususnya karate dan kebinekaan ini ya sangat seperti yang Pak Eko ceritakan tadi. Sangat berkaitan. Kebetulan kan Pak Eko ngutip pandangannya Hefner. Bukunya tentang pluralisme itu saya ikut nulis sama Bob Hefner. Jadi saya senang meskipun yang disebut itu Hefner, tapi saya ada bersama dia menulis buku itu gitu tentang pluralisme di Indonesia. Nah, yang ketiga, kalau kaitannya itu dengan ini kan gaduh-gaduh nih, Mas Darwis ini kata yang lucu, menggelitik dan menarik bagi orang Jawa. Bagi orang Papua tidak pernah. Apa Mas Darwis gitu? Kalau Kak Darwis, baru punya makna. Nah, mungkin harus dibuat padanan nomenklaturnya sehingga kalau ke Padang, ke Manado itu kata lokal dipakai. Karena ini kan bikinannya Krisnanda ini, Mas Darwis. Kalau ngomong di Magelang sana lucu, menarik. Wah iya Mas Darwis, Mas Darwis. Tapi di luar Magelang orang nggak ngerti opo Mas itu. Udah gitu filosofinya tadi filosofi Jawa. Kalau saya lihat nanti akan ada komentar minor. Ini penjajahan budaya lagi dari orang Jawa ini kan gitu. Nah, jadi nomenklatur harus dicari yang lokal. Pariwisata bahasa Inggrisnya adalah tourism, dari kata tour, artinya jalan-jalan. Nah, apakah jalan-jalan dengan tujuan untuk menonton kejuaraan sebuah pertandingan, sebuah kejuaraan olahraga itu bisa menyatu, bisa sama dan satu tujuan? Jawabnya ya. Mau contoh yang sampai sekarang dari tahun 81 sampai sekarang itu, kalau kita ke Barcelona, ibu kotanya Catalunya, meskipun orang Spanyol nggak pernah mengakui Catalunya. Tapi referendum menang dia kemarin dan tidak bisa menjadi negara. Nah, di Barca itu Olimpiade tahun 81. Sisa peninggalannya, stadionnya segala macam itu masih menjadi atraksi turis sampai sekarang. Nah, lalu apa sih sebetulnya tourism itu? Dia punya makna mendatangi satu tempat untuk melihat dua hal. Yang pertama sesuatu yang menarik secara longitudinal, ya. Yang kedua secara sesaat kontemporer, tetapi punya makna lebih dari kontemporer. Mau contohnya begini, kalau longitudinal, kita datang ke Jawa, Borobudur. Ya. Itu kan dari masa yang jauh, di kelampauan. Nah, lalu kita kagum. Padahal ini make up juga. Kenapa? Ini kan pinter-pinternya Bung Karno aja dulu pakai keajaiban dunia ke-8. Coba Anda buka buku anak-anak di seluruh dunia. Keajaiban dunia ditambah satu sama Bung Borobudur. Jadilah orang Indonesia, kita semua percaya bahwa keajaiban dunia itu jadi 8. Dan lama-lama orang seluruh dunia bilang keajaiban dunia itu ada 8 gitu. Padahal kalau dari segi arsitektur, dari segi dalam banyak hal kebudayaan segala macam, Borobudur itu masih kalah dibandingkan Angkor Wat dari skala masifnya. Tapi kenapa orang tidak melihat Angkor Wat sebagai monumen yang dahsyat gitu? Karena udah jadi reruntuhan, lebih masif, lebih lebar, tetapi reruntuhan. Nah, itu kelebihan kita. Kalau kita melihat pariwisata sebagai sesuatu yang longitudinal. Nah, sekarang
ada pariwisata yang kontemporer. Artinya apa? Barang baru aja bisa jadi daya tarik utama. Mau contoh, kalau kita di Taiwan nyebrang itu ke Zhuhai, dari Taiwan bisa, dari Makau bisa. Zhuhai itu tidak apa, hanya kosong melompong, nggak ada indah-indahnya. Tapi di pinggir pantai itu dibangun patung Dewi Kuan itu di situ. Dan orang berbondong-bondong, berbis-bis, ratusan ribuan tuh datang tiap hari hanya untuk foto-foto aja. Itu patung dibikin kemarin sore gitu. Tapi menjadi daya tarik utama. Saya ke sana jauh-jauh, udah nyebrang laut segala macam, cuman lihat patung elek gitu. Saya bilang, oh jancuk, dihapusi aku gitu. Nah, itu yang kontemporer. Tetapi kontemporer ada yang dahsyat. Tadi saya sudah sebut seperti di Barca, di Barcelona. Di Barcelona itu selain artefak Olimpiade tahun 81, juga ada contemporary legacy. Warisan-warisan kontemporer yang masuk dalam kategori warisan dunia. Itu karya-karyanya Gaudi, karya-karya arsitekturnya Gaudi. Karya Gaudi itu menurut saya ya nggak ada bagus-bagusnya, biasa aja. Tapi kenapa dia spektakuler? Karena nabrak konsep alam. Di tengah-tengah kehijauannya Barcelona itu dari jauh udah kelihatan warna-warni, norak banget lah. Karena noraknya itu dia menjadi monumental, menjadi menarik dan menjadi warisan dunia. Bandingkan dengan kasus serupa dari Frank Lloyd Wright. Warisannya Frank Lloyd Wright ini dewanya arsitektur Amerika, yang karya-karya kontemporernya itu menyatu dengan alam. Menjadi tidak menarik karena ya sudah biasa aja lah gitu. Nah, saya sangat terpengaruh oleh dua orang ini, dan tadi Prof. Krisnanda sudah bilang, saya membangun surga terakhir di muka bumi ini, di Cibadak, Sukabumi. Jadi, jangan mati dulu kena COVID sebelum ke Sukabumi. Kenapa? Anda tidak pernah latihan dulu melihat surga, supaya nanti kalau masuk surga itu nggak bingung, gitu. Saya membangun Renzo Dynamic Educational Park. Nah, konsepnya campur aduk seperti yang diomongkan sekarang ini. Jadi konsepnya itu ketahanan pangan. Tapi kalau ketahanan pangan, nafas saya nggak panjang. Jadi saya bikin pariwisata. Pariwisata saya bikin kafe sekarang, besok sudah jadi duit untuk memperpanjang nafas. Nah, jadilah. Lalu eduparknya di mana? Educational parknya. Begitu Anda masuk, itu saya aduk-aduk logika. Jadi masuk itu selamat datang dalam bahasa Sunda itu Wilujeng Sumping. Tapi saya tulis di bawahnya Wilujeng Sumping, artinya jangan makan banyak-banyak. Terus di sebelahnya Bienvenido, welcome. Artinya makanlah yang banyak gitu. Nah, lalu petunjuk arah toilet, musola, lalu penginapan segala macam, paling bawah saya pasang muka lelek. Nah, jadi logika dan emosi orang saya aduk-aduk. Nah, datanglah ke sana, lihatlah semua otak liar saya ada di situ. Ya. Dan ada satu penginapan yang saya bikin lantainya miring semua. Supaya tamunya gelundung kalau tidur nanti. Gitu. Sudah 90% jadi. Nanti kalau Pak Krisnanda, Prof. Krisnanda datang ke sana, saya tawarkan nginep di tempat yang lantainya miring itu supaya gelundung dia. Nah,
Itu saya udah agak panjang, hampir 15 menit, sebaiknya saya sudahi, tapi saya tidak hanya berkonsep, saya melakukan eksperimen. Kalau eksperimen itu gagal dalam pengertian hasilnya jelek, itu produk pemikirannya Pak Wakapolda. Kenapa? Saya berdua sama dia nih tempat itu. Tapi kalau bagus, itu Mas Kiki itu. Jangan panggil prof lah, saya nggak pernah ngajar kalian. Saya ini muridnya Profesor Krisnanda. Nah, muridnya Profesor Krisnanda. Saya seumur hidup murid terus. Nah, datanglah ke Cibadak sebelum kena COVID gitu. Sehat di sini. Ini saya sehat ini, nggak sakit-sakit di sini karena udara bagus, jelek. Anak-anak Papua saya bawa ke sini hasilnya juara. Nah, jadi kalau mau juara, silahkan datang ke sini. Ada dojo karate. Anda karateka perguruannya apa? Stylenya apa? Kyokushin, Sensei. Oh, Kyokushin ke. Itu yang salah konsep tentang pertarungan bebas itu. Nggak ada kalau orang sotokan suruh pertarungan bebas, mati lawannya. Gitu. Nah, datanglah ke sini, ada dojo terbesar di dunia. Nah, kalau nggak percaya datang dulu, foto-foto dulu di sini, baru ngomong bener apa enggak gitu. Nah, yang bagus-bagus itu pikiran saya. Kalau yang salah, yang miring-miring tadi, yang jelek itu dari Pak Eko itu. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Kiki, Sensei Kiki. Jadi yang salah bukan mungkin yang salah saya. Jadi oke, terima kasih insight-nya teman-teman, nanti kita mungkin bersama-sama ke tempatnya Pak Kiki ya. Oke, saya masuk ke pembicara yang kedua. Pembicara kedua ini dari Ibu Dorince. Beliau adalah Bu Dorince adalah anggota Majelis Rakyat Papua pada periode 2017 sampai 2022. Beliau giat advokasi terkait hak-hak dasar asli orang Papua, memberdayakan kaum perempuan Papua, merawat kerukunan antar umat beragama di Papua, serta mendorong terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Beliau lahir tanggal 5 Februari 69 di Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Ibu Dorince mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura dengan jabatan Ketua Komisi Anggaran. Latar belakang akademiknya sebagai sarjana ekonomi dari Uncen Universitas tahun 2008. Kemampuan kepemimpinannya membuatnya terpilih sebagai ketua pada beberapa organisasi politik maupun sosial kemasyarakatan, di antaranya Ketua DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua, Koordinator PWGKI Klasi Sentani, Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kabupaten Jayapura, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Jayapura, dan Ketua Komunitas Perempuan Adat Kabupaten Hobong. Oke, demikian profil singkat Ibu Dorince. Bu Dorince, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, shalom semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat ya untuk kita semua, Bapak Prof, dan juga orang tua kami, Pak Eko, Pak Wakapolda Papua. Selamat malam. Semua narasumber yang saya tidak sempat menyebutkan nama satu persatu, dan semua yang ada hari ini adalah orang tua saya, Pak adalah orang tua, yang muda-muda hostnya adalah saudara-saudara saya. Iya, salam persatuan dari ujung Indonesia. Saya menyapa untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk paparan dari Pak Wakapolda. Ini luar biasa, dan hari ini saya berterima kasih ya, Mas Darwis, boleh forum Mas Darwis boleh memberikan kesempatan dan kepercayaan buat
saya secara pribadi untuk berbincang bersama dengan orang-orang hebat ya. Ada Bapak Profesor yang saya dengar tadi luar biasa. Iya, Mas Darwis, ini saya mohon maaf, saya begitu dengar nama forum ini, saya berpikir wah ini Mas Darwis orang wong Jawa gitu, orang Jawa. Ternyata ini forum luar biasa ya, di mana menghimpun ya para pencinta budaya, dan juga bagaimana kita juga mencintai daerah kita. Dan topik yang hari ini kita bahas adalah bagaimana merajut kebinekaan melalui Pekan Olahraga Nasional. Dan secara khusus buat Papua hari ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Papua adalah miniatur Indonesia. Kalau kita mau supaya melihat kesatuan dan persatuan atau keberagaman perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, ya saya pikir semua suku itu ada di, dan kami bangga Papua bisa menjadi miniatur Indonesia di Papua. Nah, ini berarti di Papua ini kami selalu memfilosofikan ibarat merajut noken. Noken adalah atribut budaya yang ada di Papua, bagaimana kekayaan alam kami di Papua kemudian dimiliki potensi atau keterampilan oleh mama-mama, lalu mereka merajut noken menjadi sebuah alat ada bisa digunakan untuk apa saja. Nah, filosofi noken bagi kami orang Papua adalah sama saja kita merajut kehidupan, ya merajut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu bagi kami memiliki makna yang sangat tinggi, makna yang sangat dalam. Ada noken yang dirajut tidak bisa ada bahwa orang Papua harus hidup dalam keterbukaan, sikap hati harus terbuka kepada siapapun. Ya, jadi saya pikir ketika bertahun-tahun kita memiliki pandangan atau perspektif terhadap Papua, ya mungkin berpikir bahwa Papua itu daerah konflik, Papua itu terpencil, Papua itu terisolir, tapi ketika pelaksanaan PON 20 tahun 2021, ketika membawa semua saudara-saudara kami dari barat, ya dari Sabang, ya sampai di Maluku, ketika mereka menginjakkan kaki di Papua, ternyata terkagum-kagum dengan semua yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada orang di Papua atau di tanah Papua. Nah, tanah Papua bagi kami, bagaimana kami melihat itu sebagai sebuah tempat yang dianugerahkan untuk bisa menerima semua orang. Ya, itu tadi bagaimana makna noken bagi kami orang Papua, bahwa kita harus merajut kehidupan itu tidak hanya orang Papua saja, tetapi harus membuka diri, bisa membangun dengan siapapun untuk dapat menjalani hidupnya itu di atas tanah ini. Dan PON kemarin saya terima kasih Pak Wakapolda sudah memaparkan sedemikian rupa, dan ikon hari ini yang kita bisa lihat
ada gedung-gedung yang bisa berdiri megah, tidak kalah bersaing dengan gedung-gedung di luar negeri, tetapi Papua itu adalah wajah daripada kita Indonesia, dan kami bangga bisa memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara melalui pelaksanaan PON yang dapat dipercayakan oleh negara atau Pak Presiden kepada Papua. Dan kami membuktikan, saya sebagai perempuan Papua merasa bangga bahwa ternyata kita di Papua juga bisa. Akhirnya ada sebuah slogan yang sudah dicanangkan oleh pengurus PON di Papua, bahwa Papua torang bisa. Artinya bisa dalam semua hal, bisa melaksanakan event bergengsi ini, bisa juga menjadi pelayan yang terbaik, bisa juga menyajikan semua hal yang diingini oleh semua orang yang datang. Nah, kalau kita lihat kemarin luar biasa, dan paparan Pak Wakapolda ini itu cukup luar biasa. Dan saya katakan bahwa Papua itu seperti seorang bidadari yang cantik yang selalu dikejar, atau ya semua orang pasti naksir. Laki-laki siapapun pasti naksir, karena Papua ini adalah itu seperti seorang perempuan cantik, dan potensi kebudayaannya, karakteristik manusianya, karakteristik kebudayaannya ini merupakan daya tarik bagi semua yang memiliki kerinduan untuk bisa mengembangkan investasi di bidang pariwisata dan juga kebudayaan. Dan Papua kami sudah nyatakan, canangkan sebagai provinsi olahraga. Ya, saya tadi bagaimana membacakan biografi singkat saya, kami juga sebagai perempuan Papua juga ingin membuktikan bahwa sebenarnya orang bisa juga seperti saudara-saudara kita yang lain di provinsi yang lain. Ya, bagi saya olahraga merupakan satu bidang, industri yang harus dikembangkan, karena Papua memiliki potensi di bidang olahraga ini sangat luar biasa. Anak-anak Papua berpotensi, generasi Papua hari ini mereka sangat berpotensi sekali untuk bisa mengembangkan dirinya lewat bidang ini. Sehingga karena saya melihat bahwa di Papua olahraga merupakan sarana yang bisa melakukan pembinaan, yang kita juga bisa membangun kecintaan generasi muda terhadap bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa mencintai Indonesia lewat industri olahraga, bukan lewat industri yang lain, tetapi lewat olahraga. Ada banyak sekali anak-anak yang bisa kita bina, dan juga menanamkan nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan, supaya mereka pun bisa menerima nilai-nilai itu dan menanamkan dalam kehidupan mereka. Dan saya melihat ini olahraga adalah salah satu yang bisa menjadi sarana untuk kita melakukan pembinaan. Karena saya tadi baca bahwa saya menjadi ketua Persatuan Basket seluruh Indonesia di Kabupaten Jayapura itu selama kurang lebih 2 periode. Dan saya pernah memimpin anak-anak. Basket itu adalah olahraga muda-mudi, dan di situ saya hadir sebagai orang tua untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai yang baik, bagaimana mereka merajut kehidupan mereka lewat dunianya. Jadi betul-betul kita hadir sebagai orang tua bagi anak-anak yang kita bina. Dan puji Tuhan, mereka pun yang
eh, sebelumnya tidak mendapatkan prestasi, tetapi ketika kita hadir membina mereka, memberikan motivasi, dan mereka akhirnya berdiri sebagai seorang pribadi yang harus berjuang karena apa yang Tuhan taruh dia harus persembahkan buat daerahnya, buat bangsa dan negara. Jadi saya melihat PON kemarin itu juga luar biasa sekali, bagaimana semua orang datang, kita bisa melayani mereka. Dan melalui event ini sebenarnya kami sebagai masyarakat di Papua atau masyarakat Indonesia lainnya yang ada di Papua, semua mereka bisa melakukan pelayanan yang menginfluensi diri mereka, namanya budaya, bagaimana ketika masyarakat Jawa tiba misalnya dari Jawa Timur, mereka dilayani, disambut oleh masyarakat Jawa Timur yang ada di sini dengan menggunakan atribut budaya mereka, dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan kami di Papua, kalau ya saya mau sampaikan buat saudara-saudara kita yang ada di Jawa, kita, terutama Bapak Profesor, bahwa Bapak juga kalau misalnya kalau kita sebagai warga Indonesia, tapi kalau belum tiba di Papua, itu belum lengkap. Jadi semua, kami juga mengajak untuk datang ke Papua. Ketika dari bagian barat melihat Papua itu, waduh ini ada orang berkonflik, mereka pakai panah, selalu melihat yang negatif, akhirnya itu takut. Tetapi ketika datang, ternyata Papua itu luar biasa nyamannya. Dan banyak hal yang bisa kita suguhkan untuk saudara-saudara kita. Saya tidak bisa bicara tentang kekayaan alam yang Allah kasih buat kami, baik budayanya itu sangat unik dan juga memiliki karakteristik masing-masing. Saya ingin sampaikan bahwa saya dalam lembaga kultur ini saya harus informasikan bahwa di Papua itu ada 7 wilayah adat, ya, dengan segala kekayaan mereka. Dan itu dibagi dalam 5 wilayah adat untuk kami di Papua dan 2 di Papua Barat. Tapi tanah Papua adalah satu dengan semua kekayaan yang Tuhan Allah berikan buat kami. Misalnya kalau Bapak bisa lihat bagaimana indahnya Raja Ampat, ya, itu ada di wilayah adat Domberai, dan juga di Papua sendiri ada Freeport. Hari ini ikon besar buat kami jembatan itu yang ada NMB Mas Sule, ya namanya, dan ini luar biasa. Bagaimana ke depan itu bisa menjadi spot-spot wisata juga seperti Jembatan Merah. Bagaimana dan itu baru pertama terjadi di Papua, sehingga ini saya katakan bahwa itu adalah ikonnya Papua, di mana bisa menarik perhatian dan juga menjadi objek wisata buat semua orang bisa datang ke Papua. Dan lainnya adalah kami di Danau Sentani, di Danau. Ini adalah potensi pariwisata yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami. Dan saya berharap supaya forum Mas Darwis ini juga bisa menolong masyarakat adat yang memiliki hak-hak ulayat yang juga memiliki potensi bisa dikembangkan sebagai spot-spot wisata yang hari ini masih secara orisinil, ya, belum ada pengembangan karena keterbatasan dari masyarakat, sehingga forum ini juga saya juga berharap untuk bisa ke depan kita juga bisa menolong masyarakat adat untuk pengembangan wilayah-wilayah yang mereka miliki, yang nantinya juga akan memberikan dampak ekonomi bagi semua masyarakat adat kami. Jadi Danau Sentani, ya saya juga perempuan Danau Sentani. Kami yang punya danau, kami yang punya siklop, terlalu banyak kekayaan yang Tuhan berikan.
Nah, ini kalau tidak dikembangkan, maka danau itu akan seperti itu terus, dan masyarakat di sekitar itu juga akan hidup terus begitu. Kita berharap sehingga tema kita hari ini merajut kebinekaan, berarti merajut kehidupan masyarakat juga dengan cara kita mengembangkan potensi-potensi daerah mereka dari sisi wisata, kita bisa ini, tetapi juga kita akan bagaimana bisa menolong masyarakat untuk mengembangkan budaya ada dan saat tradisional untuk penyambutan, dan dalam PON kemarin itu juga bisa dilihat terlalu banyak, dan ini juga harus dilakukan pemetaan sehingga masyarakat pun bisa tertolong, dan PON ini betul-betul membawa dampak yang luar biasa buat kita Papua. Yang sangat penting yang ingin saya tegaskan dalam diskusi kita malam ini sebagai perempuan asli Papua, saya bangga dan bersyukur kepada Tuhan kalau PON event bergengsi, kami bisa hadirkan negara di Papua dengan aman dan berhasil di dalam situasi pandemi yang luar biasa. Tetapi doa dari seluruh masyarakat tanah Papua dan masyarakat Indonesia, akhirnya PON ini bisa diselesaikan dengan baik, tanpa konflik, tanpa ribut, karena itu adalah harga diri kami. Apalagi PON terjadi di daerah kami di Sentani, kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat. Ketika event bergengsi ini dilaksanakan, kalau ada orang-orang yang ribut, berarti kami tidak memiliki nilai diri sebagai masyarakat adat. Karena itu kami juga bersyukur event negara ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya ingin katakan bahwa bicara Papua ini sangat luas. Hari ini saya bisa bicara potensi wisata di Danau Sentani, di wilayah adat kami. Saya bisa bicara seluruh kekayaan yang Tuhan simpan di Gunung Siklop itu terlalu banyak kekayaan, dan itu punya nilai sejarah. Jadi saya melihat ya, nanti Pak Profesor yang perbaiki ya Bapak, kita ini hanya pemerhati dan juga pencinta alam, pencinta semua yang Tuhan anugerahkan. Gunung Siklop itu kalau kita ingin kembangkan berarti itu punya nilai histori yang luar biasa. Itu juga menjadi satu spot yang bisa kita kembangkan. Danau Sentani juga, mengapa ada Danau Sentani? Itu juga punya nilai sejarah, nilai histori yang luar biasa. Itu akan menarik banyak. Jadi termasuk di pulau kami. Kalau pulau namanya Pulau Ajau, itu satu pulau, itu tidak ada berbentuk lingkaran ya, jadi tidak ada putus-putusnya. Artinya itu kesatuan masyarakat kami di pulau itu tidak bisa dicabik-cabik oleh siapapun. Ada kekuatan religinya di situ. Kami punya pulau itu pulau peradaban. Jadi kalau saya mau promosi, pasti semua orang bisa datang ke pulau itu. Saya ingin sampaikan tadi Bapak Profesor, terima kasih sudah menampung anak-anak bangsa sebegitu banyak di tempatnya Bapak, termasuk kami, adik-adik kami dari Papua. Terima kasih luar biasa ya. Dan saya ingin katakan bahwa pulau kami itu juga menjadi sebuah objek wisata, dan itu dikunjungi oleh 15 ustadz. Ada dua kiai dari Jawa, dan mereka datang ke pulau itu. Nah, ini adalah contoh di mana punya nilai peradaban yang luar biasa di pulau ini, akhirnya membuat orang datang, dan itu contoh kecil, dan masih banyak spot-spot wisata budaya yang bisa kami boleh kerjasama dengan forum Mas Darwis ini ke depan, dan kami juga membutuhkan jaringan, membutuhkan relasi untuk bisa menolong masyarakat adat di Papua untuk
mereka mengembangkan semua sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka di wilayah adat masing-masing. Dan ya mungkin itu ya, jadi saya tidak bisa bicara karena hanya mengucap syukur, bangga bahwa PON itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan hari ini juga dilakukan pembukaan terhadap pelaksanaan Peparnas. Luar biasa, orang-orang adik-adik kita yang disabilitas, kaum disabilitas, Tuhan boleh hadirkan semua di tanah Papua. Dan kami saya sebagai seorang aktivis dan juga sebagai pemimpin organisasi wanita gereja, saya melihat bahwa sebenarnya Papua ke depan Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa, karena untuk itu ada sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kami boleh menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat kita yang sempurna maupun yang ada dalam kekurangan, tapi semua orang Papua melayani itu dengan sukacita. Dan doakan kami di Papua supaya Tuhan juga akan membuka semua jalan-jalan berkat bidang wisata, baik dari pengembangan budaya masing-masing, ya, itu terlalu banyak potensi yang ada di daerah kami. Dan saya juga dalam kesempatan ini berharap untuk bagaimana forum ini kita bincang-bincang, tetapi juga kita akan bisa menolong masyarakat adat untuk menindaklanjuti apa yang didiskusikan, supaya masyarakat Indonesia juga bisa mendapatkan manfaat dari forum yang luar biasa ini. Forum Mas Darwis, masyarakat sadar budaya, sadar wisata, dan ini sebuah nama yang luar biasa menurut saya. Dan ya mungkin dari sisi kelembagaan, bahwa Majelis Rakyat Papua itu adalah salah satu lembaga yang boleh hadir karena adanya undang-undang otonomi khusus. Dan mungkin ya Pak Prof mungkin sudah tahu dan saudara-saudara yang lain juga sudah tahu bahwa MRP itu hanya ada di Papua. Dan Majelis Rakyat Papua ini adalah semua anggota itu adalah orang asli Papua, dan ini negara memberikan kewenangan khusus kepada lembaga ini untuk bagaimana bisa memproteksi, melindungi, memberdayakan orang-orang asli Papua dengan semua kekayaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Dan Majelis Rakyat Papua sampai hari ini tetap eksis, dan itu adalah sebuah lembaga negara yang ada di tanah Papua, namun pola perekrutannya adalah secara kultur, sehingga anggota yang ada di dalam lembaga ini adalah orang asli Papua, tetapi kami tetap menjadi anak-anak bangsa yang setia, taat kepada NKRI, ya, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan ragu bahwa Lembaga Majelis Rakyat Papua adalah lembaga negara yang turut melayani masyarakat Indonesia lainnya yang ada di Papua. Dan kami tetap berkoordinasi dengan semua pihak. Saya bangga menjadi perempuan Indonesia dengan semua kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan Papua membuka diri buat semua orang untuk bisa datang menolong kami. Bersama-sama kita merajut kehidupan seperti filosofi Noken tadi. Dan ibu-ibu merajut Noken itu dengan tangannya yang terampil, sebegitu hebatnya. Tapi kami juga bangga ketika bangsa dan negara dan semua saudara-saudara kami yang lain yang sudah maju juga menolong kami Papua supaya kita bisa sama-sama menikmati kehidupan di era kemerdekaan bangsa kita itu dengan baik. Itu harapan-harapan kami, dan
banyak sekali kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di Papua, dan ini juga membutuhkan perjuangan panjang untuk bisa memasuki dalam sebuah peradaban baru. Ya, saya pikir mungkin itu sementara dari saya, nanti dalam diskusi-diskusi ke depan kita bisa saling memberikan kontribusi pikiran. Ya, Baik. terima kasih, Mas. Sementara Ya, terima kasih banyak Bu Dorince. Terlena saya mendengarkan apa yang Ibu ceritakan, apalagi kalau kita di Papua ya. Iya. Kebetulan memang waktu itu kami juga berencana mau ke sana, Bu Dorince. Mungkin dalam waktu dekat di masa mendatang bisa berjalan-jalan di Papua. Oke, sebenarnya kita masih ada pembicara yang ketiga, Pak Apollo dari rektor dari Uncen, tapi beliau sedang dalam suasana duka ya, jadi beliau berhalangan untuk hadir. Oleh karena itu tadi Prof. Krisnanda menyampaikan ada abang saya, ternyata di sini saya lupa menyapa, ini dosa saya ini, Bang Kolonel Agus Kartomo. Bang Agus, mungkin kalau abang ada sepatah dua kata untuk forum ini, Bang Agus, kami persilakan waktunya. Terima kasih. Kalau tadi abang bilang kakak asuh dan adik asuh nih, Pak Kiat Maja juga kakak asuh saya ini, Jin. Kita sama-sama menjadi fasilitator untuk training pendidikan bela negara. Mohon izin yang kami hormati Bapak Wakapolda, Bang Hermawan lah kami menyebutkan ini, Pak Profesor Hermawan kan nggak suka kalau dipanggil Prof. Betul ya Prof, jadi Bang Hermawan saja. Kemudian Prof. Krisnanda, mohon izin saya berdinas di Kementerian Pertahanan. Izin kebetulan saya berada di Pusat Pendidikan Manajemen Pertahanan. Jadi kantor kami di Pondok Labu. Kemudian saat ini kami sedang sekolah lagi yang kedua di Universitas Pertahanan. Jadi kalau kami menyimak apa yang disampaikan senior-senior kami dan juga Bu Dorin luar biasa. Tapi kami dipesan, kalau mahasiswa itu selalu dipesan dari profesornya di kampus, karena kamu mahasiswa pertahanan, jadi kalau dimintai pendapat, perspektifnya harus pertahanan gitu. Jadi mohon izin Bapak Wakapolda, kami juga karena diberikan kesempatan, jadi terima kasih Pak Kiat, kami juga kemudian menyampaikan perspektifnya mungkin pertahanan, izin. Jadi Darwis ini menurut kami luar biasa. Tadi ada koreksi dari Bang Hermawan untuk nama, mungkin nomenklaturnya mungkin suatu saat akan disempurnakan supaya lebih bernuansa kebangsaan. Kami melihat perspektifnya kalau pertahanan itu kemudian melihatnya, kami kan tugas kami untuk kedaulatan, kemudian untuk keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Jadi otomatis kalau dengan tiga hal ini kami harus to include ada di dalam kelompok gerbongnya Mas Darwis gitu, kelompoknya Pak Kiat Maja. Jadi saya merasa tidak bersalah dan sangat senang dan sangat bahagia berada di forum ini. Mungkin rekan-rekan yang lain juga nanti akan turut serta, izin, dari senior-senior kami di Kementerian Pertahanan maupun di Universitas Pertahanan. Yang lain perspektifnya untuk malam ini kan PON Papua, izin, kalau PON Papua ya sudah luar biasa lah, dari Prof. Tito Karnavian sudah menyampaikan nilai A+, ini suatu apresiasi, dan juga kami melihatnya dari sisi kami sebagai bekerja di Kementerian Pertahanan, sebenarnya ini adalah macam test case gitu, test case tentang bagaimana Papua gitu, dan bisa dibuktikan oleh semua bangsa Indonesia bahwa Papua itu tidak seperti yang ada di framing media. Jadi Bapak Wakapolda, kalau kami melihat teori framing, tentunya media itu sudah benar-benar bisa memframing kalau Papua itu
suatu kondisi yang tidak nyaman dengan adanya suatu kelompok yang bersenjata dan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan mengganggu keamanan nasional gitu menurut kami. Tapi test case ini sangat luar biasa dan ini keberanian dari pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden dan juga aparat senior-senior TNI Polri yang ada di Papua ini luar biasa. Kalau kami di Jakarta bisa memantau saja dari media dan kami walaupun militer kayaknya sepertinya banyak yang terframing gitu kalau Papua itu is danger gitu. Tapi bisa dibuktikan dari yang disampaikan oleh Bapak Wakapolda dan juga Bu Dorin sebagai AOP tadi yang disampaikan dari Bang Hermawan, orang asli Papua luar biasa Bu. Selamat malam, memperkenalkan diri. Kayaknya Ibu juga perlu suatu saat jadi pembicara di Kementerian Pertahanan atau di Universitas Pertahanan Bu ini untuk menyampaikan bagaimana Papua sebenarnya. Saya kira demikian saja Pak Kiat Maja. Yang terakhir kami apresiasi, mohon izin salam hormat kami dari Kementerian Pertahanan, izin walaupun kami tidak bisa mewakili institusi, tapi saya kira senior-senior kami pasti sependapat dengan apa yang kita bicarakan di malam ini. Dari Bang Hermawan, Prof. Krisnanda, Pak Bambang, ya, kami karena orang baru izin saya langsung buka media juga nih Pak Bambang ini originalnya adalah backgroundnya di transportation ya, tapi kemudian sadar betul bahwa kita ini perlu membangun masyarakat ini melalui sadar budaya dan wisata. Mungkin satu hal saya teringat ada yang saya kurang. Beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan kegiatan semacam webinar ini dengan kementeriannya Pak Uno dan juga dimotori oleh Kementerian Investasi ini Pak Kiat Maja ataupun Pak Bambang. Kami laporkan bahwa salah satunya yang ingin digiatkan adalah untuk pencatatan intelektual dalam hal budaya. Jadi hak kekayaan intelektual tapi hak kekayaan komunal. Nah, dilihat dari statistik yang ada, Indonesia itu sangat kurang. Padahal kita punya budaya yang sangat tinggi. Makanya sangat tinggi dan sangat banyak dan sangat beragam. Tapi kegiatan yang mencatatkan ini yang kurang gitu. Yang akhirnya yang terjadi pernah kita lihat bahwa tari kita diklaim oleh Malaysia atau batik kita diklaim oleh negara lain gitu. Saya bilang, kalau saya bilang Malaysia terus nanti nggak enak. Ini sebenarnya kalau kita berpikir ke dalam juga ada kekurangan di diri kita gitu. Mungkin salah satu penggeraknya nanti kita di Darwis ini gitu. Walaupun kita tidak mewakili pemerintah ya gitu, tapi kita rakyat yang sadar ini justru malah people power menurut saya gitu. Mungkin ini yang kemudian bisa mengingatkan pemerintah yang membidangin itu untuk kita mencatatkan semua potensi-potensi keragaman budaya ini dalam hak kekayaan intelektual komunal. Kalau sudah ini bisa kita laksanakan, maka kemudian kita aman. Sudah dari legalitasnya, dari sisi hukumnya kita sudah aman. Mungkin dari yang saya sampaikan terakhir ini mungkin kedepannya bisa menjadi topik ini Pak, kita bagaimana ini bisa kreativitas bangsa Indonesia yang cukup banyak ini bisa kita daftarkan secara legal dulu. Nah, seperti pengalaman dari Bang Hermawan tadi, Pak Karno itu cerdik-cerdiknya beliau gitu, hanya dengan promosi internasional yang kekayaan alam yang kekayaan dunia yang hanya 7 bisa jadi 8 dan pada akhirnya yang 8 itu diakui. Ini kekuatan juga Prof, teori saya sampaikan tadi framing itu. Karena Pak Karno sering berjalan ke luar negeri, temannya itu di mana-mana pimpinan non-blok di Amerika Latin, di Afrika sebagai negara-negara non-blok, akhirnya diakui juga 8 KJP dunia. Terima kasih senior semua Pak Kiat. Selamat malam Jen dari Kementerian Pertahanan. Baik, terima kasih banyak Bang Agus atas masukannya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab ya. Tolong raise hand kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaan pertama saya lihat ada Mas Rio ini. Mas Rio, waktu udah tepat, kami persilakan Mas Rio kalau ada pertanyaan.
Ya, Mas Kiat, makasih waktunya. Salam buat teman-teman semua yang ada di forum ini. Sebetulnya sih saya mau nanya sambil ngingetin ya. Sebetulnya saya hadir di forum ini dalam baju yang berbeda. Kebetulan kita sama-sama di transportasi juga, tapi kebetulan kita ngomongin masalah budaya. Nah, saya kebetulan praktisi dari pencaksilat. Saya hanya mengingatkan bahwa pencaksilat sudah disahkan menjadi budaya tak benda asli Indonesia oleh UNESCO. Jadi saya mau nanya mungkin untuk Mas Darwis secara keseluruhan, bagaimana sih nanti treatmentnya terhadap budaya-budaya yang memang yang belum tersentuh oleh Mas Darwis ini, dan bagaimana nanti rencananya ke depan dalam ibaratnya lebih menggali lah, karena pencaksilat ini kan kita bisa membanggakan diri bahwa pencaksilat sendiri sudah masuk ke dunia internasional. Kebetulan saya juga murid dari Kang Cecep Arif Rahman, beliau yang membawa pencaksilat ini ke dunia internasional dan dunia film. Kalau mungkin teman-teman semuanya tahu ada Bang Iko, ada Kang Yayan gitu ya. Nah, itu yang sudah membawa ke dunia internasional. Maksudnya di Indonesia sendiri saat ini kami sebagai praktisi pencaksilat sebetulnya cukup prihatin. Kenapa? Karena pencaksilat atau bela diri ini mengajarkan kami kan di sisi kesatria, di sisi bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Tapi sayangnya memang sekolah masih belum aware, atau ibaratnya apa ya? Ibaratnya kalau di sekolah anak saya tuh dulu daripada menampilkan pencaksilat lebih baik menampilkan joget-joget K-pop gitu ya. Sebetulnya itu yang menjadi keprihatinan kita sebagai praktisi pencaksilat dan otomatis sebagai pemerhati budaya di Indonesia. Jadi tolong Mas Darwis, kira-kira ke depannya apa sih yang akan diagendakan untuk budaya pencaksilat ini? Terima kasih Mas Kiat, Pak Bambang. Siap Mas Rio. Jadi kita memang Mas Darwis itu mengkampanyekan ya, salah satunya topik yang kita angkat pada hari ini tentang PON di Papua. Tapi kami juga akan ke depan kita bisa bicarakan hal itu khususnya untuk seni budaya pencaksilat. Mungkin Mas Rio ada pertanyaan untuk para narasumber di sini atau masukan tadi itu? Lebih pertanyaan tadi lebih secara global tentang tentang Mas Darwis nanti treatmentnya kepada pencaksilat ke depannya sebagai budaya asli bangsa Indonesia, dan sekalian mengingatkan aja sih bahwa pencaksilat sekarang sudah diakui oleh dunia. Terima kasih Mas. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada tanggapan. Pak Bambang? Ya, terima kasih Pak Kiat. Saya akan menanggapi sedikit tentang statement dari Pak Rio tadi. Saya sebagai praktisi salah satu seni bela diri sama dengan Pak Kiat aliran saya. Jadi saya dari Kyokushinkai Karate Do Indonesia. Jadi menanggapi pernyataan dari Pak Rio tadi, pencaksilat itu sebetulnya sangat luar biasa Pak Rio. Sangat bagus sekali, penuh filosofi, terus juga ada seninya yang sangat terlihat ya di situ, seni geraknya juga sangat menarik dan sangat sulit untuk dilakukan. Ya, orang-orang kalau menurut saya, mengapa banyak orang yang kurang tertarik pada pencaksilat? Kalau saya mencontohkan diri saya mungkin karena sulitnya. Kalau saya tuh nyari gampangnya saja Pak Rio. Jadi dan kurangnya teman yang membimbing. Jadi kalau di kota saya kebetulan dulu sangat sulit untuk mencari pelatih yang handal dari pencaksilat yang bisa menerangkan tentang way of life-nya, tentang filosofinya, tentang budi luhurnya, penghormatan dan sebagainya. Itu saya kira akan menjadi satu paket yang bagus jika dikemas. Jadi Mas Darwis sangat tertarik untuk mengadakan talk show lagi seputar pencaksilat ini. Mungkin Pak Rio salah satu narasumber yang bisa kita koleksi dulu Pak Rio. Nanti untuk selanjutnya mungkin
kita akan spesifik menuju ke sana, namun karena kami baru di launching tanggal 11 April 2021 yang lalu, pas pandemi juga, lagi hebat-hebatnya, jadi belum banyak bisa ada pergerakan, Mas Rio. Begitu, mungkin Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Kiat Majai. Silahkan. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak. Jadi mungkin untuk Bapak-Bapak yang lain kalau ada, tadi ini ada Ibu Sintawati, untuk Bapak-Bapak yang lain kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Mohon pertanyaan seputar tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ibu Sintawati, waktu dan tempat kami persilakan, Bu Sintawati. Iya, terima kasih Pak. Maaf tadi saya bergabungnya sangat terlambat karena ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf, jadi saya tadi bisa mengikuti hanya pada waktu Bu Dorice atau Bu Dorice menyampaikan paparannya. Salam kenal untuk Bu Dorit, saya baru pernah tahu malah, maaf saya masyarakat biasa. Ibu yang luar biasa, smart, cantik. Salam ya Ibu, mudah-mudahan masih bergabung di sini. Tadi dari paparan Ibu saya sama seperti Bapak ya Pak, tadi begitu terpesona dengan paparannya tentang Papua, semuanya saya sampai rasanya sudah berada di sana begitu. Saya itu mempunyai cita-cita kepengen ke Papua. Nggak tahu tempat lain banyak yang belum dikunjungi, tapi untuk Papua saya ingin sekali mengkhususkan. Mungkin saya pernah ngobrol dengan Pak Bambang di situ ya Pak, menceritakan bagaimana keinginan untuk ke Papua. Cuma persoalannya yaitu karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana saya mengenal itu karena tempat-tempat yang tadi Ibu Dorice sebutkan seperti Pulau Ajoy, Danau Siklop Danau Sentani. Saya tahu Sentani, kata-kata kota Sentani, tapi tidak tahu kalau di situ ada Danau Sentani. Bagaimana saya akan mengenal dan tahu dan ingin ke sana kalau saya anggap aja mewakili seperti masyarakat umum awam aja ya Pak, karena saya memang bukan salah satu anggota apapun. Bagaimana akan ingin ke sana, bagaimana ingin untuk mengenal lebih dalam kalau tidak buta istilahnya, sama sekali tidak tahu apa-apa tentang semua itu. Jadi kalau saya bisa tahu dari Wonderful Indonesia itu ya, banyak tempat-tempat yang bagus, sepintas ditunjukkan, oh ini tempatnya bagus di sini, saya ingin ke sana. Tapi kalau begitu Papua, nggak ada, hanya Raja Ampat, hanya itu aja yang kelihatan. Lembah Balieum itu 1-2. Pulau Biak itu luar biasa cantiknya, sangat cantik. Tetapi mengapa itu tidak dikenal? Ya karena tidak ada yang mungkin endorse atau apa gitu Pak. Jadi mungkin nggak ada dari Mas Darwisnya untuk memberitakan, misalkan beberapa lah pemuda-pemuda yang diminta untuk ke sana, untuk endorse, ini loh Papua, ini Biak, ini Sentani, ini semuanya. Begitu Pak, mungkin itu hanya saran sederhana aja, jadi endorse lah istilahnya untuk Papua yang begitu. Pasti saya yakin ribuan kecantikan yang ada di sana yang belum terekspos keluar. Itu aja Pak, terima kasih. Ya baik, makasih Bu Sintawati. Mungkin ini berkenaan dengan promosi ya, promosi Papua. Oke, kami persilakan kepada para narasumber. Mungkin yang pertama bisa Bapak Wakapolda. Pak Wakapolda, mohon izin. Iya. Ya, Pak Deso. Gimana? Mau tahu tentang Papua, saya atas perintah Prof. Kiki buat buku. Nah, buku saya nanti kalau saya diajari Bang Krisnanda, moco gitu. Jadi bacalah buku saya itu nanti, Jejak Cinta di Papua judulnya. Mana ya? Ini semua atas perintah Prof. Kiki. Ini bukunya. Aduh, kebaca nggak ya? Nggak kebaca kali ya. Satu lagi buku ini Prof. Kiki yang perintah juga. Buku esensinya nanti saya kirimkan ke Pak Kiat. E-booknya aja, sudah e-book. Nah, membaca tentang Papua dalam perspektifnya soft approach policing, pendekatan policy dengan manusiawi, mungkin lebih indah di situ. Di situ sebenarnya bukan cerita tentang
perang dan lain sebagainya, tentang penegakan hukum tidak, tapi menceritakan keindahan Papua dalam perspektif masyarakat sadar wisata. Dari saya itu Riasuh, mungkin Prof Kiki yang akan ini. Kalau Prof Kiki yang cerita kita asik dengarnya. Siap, kami persilakan Prof Kiki. Ibu tadi salah Bu, kalau itu Sentani, Sentani itu indah, tapi saya membayangkan lebih indah kalau tiap minggu, hari Minggu kita bisa nonton orang main ski air di situ. Ski air kan murah, meriah, rame, dan asik, apalagi kalau ada yang tenggelam, itu asik itu. Terus Gunung Cyclops itu 4 hari, sayangnya 4 hari, jadi saya nggak punya waktu untuk ke sana. Itu ada konon, tapi memang benar ada pohon pisang yang tingginya sampai 30 meter. Penasaran saya sampai hari ini, sampai akhirnya dikasih tahu di Arfak di Papua Barat gitu. Padahal di Cyclops itu ada, dan kalau kita bicara Cyclops itu batu Cyclops itu salah satu batu cincin yang paling dicari, paling hebat, paling bagus. Saya punya satu, tapi harus hati-hati karena banyak yang palsu. Palsunya dari mana? Itu lampu-lampu di bandara itu kalau hilang digosok kacanya itu mirip betul dengan Cyclops. Nah, kalau alam, wisata alam, saya lebih tertarik jebakannya Pak Eko itu adanya di Kali Lemon, di Nabire. Kenapa? Saya ke sana berenang sama hiu paus, belum pernah ngerasain kan disenggol ikan ikannya segede truk gitu. Asik itu. Dimain-mainin ikan-ikan segede truk gitu. Nah, pulangnya saya kena malaria gitu. Falciparum. Jadi saya bersyukur masih hidup sekarang gitu, karena saya harus minum obat sampai hari ini. Masih belasan pil, nggak tahu pil apa itu, pil anjing gila mungkin juga ada gitu. Saya harus minum kata dokter gitu. Nah, Ibu yang repot Bu, ke Papua itu mahal, itu bukan susahnya, kalau susah mah enggak gitu ya. Mahal. Itu sebabnya saya PON kemarin meskipun sangat pengen sekali nonton ke sana karena anak-anak saya bertanding gitu, tapi saya tidak mau, nanti Pak Wakapolda pasti memfasilitasi, saya nggak mau ngerepotin orang. Jadi saya milih nonton lewat TV aja. Pak Wakapolda, kalau acara seperti itu sebaiknya kita tahu diri lah, tidak datang menambah repotnya. Jadi teman-teman, terutama yang dihormati oleh Pak Waka itu, seperti kalau Pak Krisnanda ya pasti diladeni lah kalau ke sana gitu. Sebaiknya kita nahan diri gitu kan. Janganlah ngerepotin, saya nggak mau ngerepotin lagi. Karena sebelumnya saya udah ngerepoti gitu. Nah, tapi Ibu cari di browsing di internet aja Bu, karena tidak mungkin Ibu jalan-jalan ke Puncak Carstens, manjat tebing gitu dengan suhu -5, -10 itu kan nggak mungkin. Ada bagian-bagian yang tidak, dan masih banyak kok Bu di Indonesia yang menarik. Kalau Papua ya yang deket aja, cari mau ke Sorong, ke Timika. Kalau ke Timika agak repot karena kita nggak bisa masuk, itu kan kawasannya Freeport, kawasan Freeport. Jadi hanya di pinggirannya aja kita bisa lihat gitu. Nah, tapi memang luar biasa. Saya jatuh hati dengan Papua, meskipun sekarang saya lebih jatuh hati dengan Sukabumi. Dan Anda harus ke Sukabumi dulu sebelum ke Papua. Itu karena ke Sukabumi itu murah, hanya 1,5 jam dari Jakarta gitu. Nah, kalau ke Papua mahal, nggak sanggup saya gitu. Itu catatan saya aja.
Makasih Prof. Last but Ya, not least ini Ibu Dorince, bisa. kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Prof. Ya, jadi saya melihat akhirnya ini ajang promosi ya bagi masing-masing wilayah. Forum ini. Ya, jadi terima kasih Pak Prof jadi marketingnya Sukabumi, Ibu Dorince jadi marketingnya Papua. Ya, dan saya mau katakan kalau Indonesia tanpa Papua itu tidak lengkap, Pak. Ya, jadi kami lebih tidak lengkap lagi kalau tanpa Papua dan tanpa Sukabumi, Bu. Ya, jadi kalau harus ada satu lah, gitu. Jadi makanya forum ini harus kita merajut, ya, harus kita merajut. Jadi kalau masing-masing mempertahankan diri seperti ini, ya mending kami Papua juga sendiri aja lah, begitu kan? Malah lebih, ya kalau apa namanya lebih eksis lagi, begitu. Tapi ini humor saja. Saya pikir kita menjadi marketingnya Indonesia untuk di mata dunia, mempertahankan semua kekayaan Indonesia yang ada di 34 provinsi, Pak. Saya pikir ini humor saja, kita tidak boleh menanggapi. Jadilah marketing yang baik buat bangsa Indonesia dengan semua kekayaan khasana budaya wisata dari semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang. Dan apa yang Pak Prof sampaikan memang benar, bahwa Pak Prof kalau bisa nanti baca buku saya. Ini buku saya. Inilah Sekelumit Papua. Ini sangat ringan. Ibu nanti datang ke kafe saya sedang bikin kafe di Jayapura. Oh, iya. Lah, datang ke kafe saya supaya jadi ikonnya Papua itu. Ya. Iya, boleh. Jadi kalau bisa Pak Prof, kalau tidak keberatan, saya bisa biayai Pak Prof bisa datang lihat danau supaya bisa memberi kontribusi. Bisa kembangkan ski begini, jadi saya bisa biayai datang lihat, saya promosikan. Terima kasih. Jadi Pak Prof dan juga pengurus Mas Darwis, saya ingin promosikan bahwa ketika Ibu Dorince bicara tentang Papua, ketika Pak Eko sebagai Wakapolda di Papua, kami bicara Papua, nanti capek, maka kami juga akhirnya menulis, menceritakan semua yang ada di tanah Papua itu di buku yang sederhana ini dengan judul Inilah Sekelumit Papua. Artinya tidak semua kami boleh menceritakan dan menulis dalam buku, tapi ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan untuk menjadi bahan promosi juga. Ada ikon tadi yang jembatan merah saya sampaikan, itu dia lewat laut loh Pak Prof. Lewat laut. Ya. Tempat nongkrong saya itu Ibu, di situ tempat nongkrong saya itu. Iya, dan hari sekarang ini di bawahnya tuh bagus, kafe-kafenya tuh bagus sekali. Ya, kemudian ada juga namanya Dusun Perempuan, dibuat film dokumenter, dan itu uniknya karena tempat itu tidak boleh ada laki-laki yang bisa menjadi, dan itu khusus untuk perempuan. Kenapa? Karena mereka ketika mencari mereka dalam keadaan bugil, dan itu hanya sesama perempuan. Ketika ada laki-laki yang lewat ketika mereka mencari, maka harus denda. Itu keunikan yang kami miliki dari sisi itu. Kemudian Danau Sentani tadi, ya terima kasih, tadi ada ibu yang ibu tadi menyampaikan bahwa dia tahu Sentani tetapi danaunya belum tahu. Ada satu spot baru itu di tempat saya sendiri Pak, dan itu saya bisa kategorikan bahwa itu bisa masuk dalam kriteria keajaiban tadi.
itu tempat itu rawa dulu, rawa, dan itu dia tidak ada sungai yang besar, tetapi ketika terjadi banjir bandang, Pak, musibah, Bapak bisa ikuti pada saat 2019 terjadi banjir bandang, dan itu bagaimana menelan korban jiwa yang begitu banyak. Dan itu karena apa? Karena siklop Mara, kita tidak menjaga lingkungan baik, ya kita tidak merawat baik, merusak, maka itu ya air itu mulai meluap dan terjadi longsor. Pak Prof kalau datang lihat batunya itu sampai terheran-heran, ini batu-batu besar dari mana? Jadi ini akhirnya menelan korban banyak, tetapi ada satu spot wisata yang hari ini kami punya, keluarga punya, itu justru menghampar pasir yang begitu banyak, dan 3 hektar itu dari hasil musibah itu. Di satu sisi ada tempat lain itu mereka mengalami musibah, tetapi di lokasi wilayah adat kami itu di atas tanah itu menambah 3 hektar hanya pasir saja, dan tempat itu hari ini dikembangkan jadi satu spot wisata yang menarik perhatian begitu. Dan saya melihat ini bisa juga Darwis bisa akan turun, saya akan undang bisa turun ke sini untuk bisa melihat, dan itu bisa masuk dalam salah satu kriteria di mana tempat ini adalah tempat keajaiban yang tadinya itu air dan tidak ada kali, tidak ada sungai yang begitu besar, tetapi hamparan pasirnya itu tuh sampai menambah 3 hektar. Dan ini sesuatu yang ajaib menurut kami. Nah, seperti itu. Ini sementara ini kami lagi kembangkan, Pak. Mudah-mudahan bisa juga berkolaborasi. Pemerintah juga harus memberikan perhatian. Karena itu saya berharap forum Mas Darwis ini harus punya referensi kekayaan budaya, spot-spot wisata di seluruh Indonesia, sehingga mungkin ini juga bisa menjadi corong untuk bisa menolong masyarakat adat. Ya, saya kenapa bicara masyarakat adat? Karena tadi dalam biografi saya juga adalah perempuan adat. Saya juga pimpinan dari salah satu forum yang namanya Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Pak. Sekalipun perempuan, tetapi memimpin juga. Nah, ini kekayaan alam yang Tuhan kasih buat kita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga forum ini betul-betul menjadi mediator atau bisa memfasilitasi untuk bisa menyuarakan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah, sehingga bisa memberikan perhatian juga kepada masyarakat adat. Pak Prof, saya ingin sampaikan bahwa semangat masyarakat untuk mengembangkan diri dan potensi sumber daya alam mereka ini sangat tinggi sekali, tetapi mereka sangat terbatas, kekurangan modal, kekurangan, dan saya mohon maaf sekali ketika saya bicara Papua, saya bisa katakan bahwa negara gagal mensejahterakan kami rakyat Papua. Padahal kekayaan terlalu banyak yang diambil. Karena itu bagian-bagian ini saya berharap untuk forum ini harus kita suarakan. Suarakan kepada pemerintah pusat, kementerian-kementerian yang berkompeten harus turun untuk bisa mengembangkan semua potensi sumber daya alam. Tadi saya sifatnya humor, tetapi saya mau sampaikan bahwa buku ini, ya, Doreen Cemehue tidak bisa datang ke seluruh provinsi untuk promosi Papua, tetapi buku ini dia bisa jalan dan kirim ke semua. Sebenarnya ajang PON kemarin itu saya sudah sampaikan juga kepada KSP Deputi 5, tolong. Kemudian di provinsi sendiri juga, dan saya berharap juga untuk Pak Wakapolda juga, Bapak Eko bisa juga. Ini sebenarnya saya buat dalam rangka PON kemarin, Pak Prof. Artinya kami perempuan-perempuan Papua juga dari sisi sumber daya manusia juga kami sudah sangat siap sebagai perempuan Indonesia. Dan ini saya buat melahirkan sebuah buku dengan harapan menjadi official souvenir buat seluruh atlet official yang datang dari semua
provinsi, sehingga biarlah buku ini yang menceritakan tentang apa itu Papua, siapa Papua, ada apa di atas tanah Papua, ada apa di dalam tanah Papua, dan semua potensi sumber daya alamnya. Bagaimana karakteristik budayanya, ya. Jadi saya pikir itu, ya, harap untuk forum ini luar biasa, sehingga boleh menjadi corong, ya, untuk kita promosi. Baik, makasih Bu Dorince. Mengingat waktu, saya kasihan sama Bu Dorince soalnya di sana udah jam berapa? 22.30. Ya, tidak apa-apa. Sama Pak Kakasu, nanti saya dimarahin Bu Dorince, mohon maaf. Jadi mengingat waktu, Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini banyak yang angkat tangan ini. Tapi nanti mungkin kapan kita agendakan lagi ya kalau tentang ya Papua harus diagendakan ya. Ini ada buku ini bisa dibeli ya. Siap. Saya selalu semangat gitu dengerin Bu Dorince gitu, kita jadi semangat gitu Bu Dorince. Jadi pengen ke sana. Oke, baik, mungkin agenda diskusi pada hari saya tutup, nanti saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini Bu Susi, Pak Budi tadi pertanyaannya masih menggantung, nanti kita agendakan berikutnya ya. Jadi untuk harus forum berlanjut, Mas. Siap. Untuk diskusi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Acara saya kembalikan ke MC. Pak Bambang, persilakan. Terima kasih Pak Kiat Maja. Waduh, ini sangat menarik sekali acaranya sampai Bu Dorince saja mau bertahan sampai lewat tengah malam. Ya, ini Bu ada pertanyaan, bukunya dapat dibeli di mana Bu? Oh iya, saya punya tim ada di Jakarta Pak, bisa nanti saya akan sampaikan, itu ada di tim kami di P3 ISIP, itu ada tim kreatif kami di sana dan di Papua. Kira-kira berapa banyak, siapa yang perlu, mohon untuk di order lah kalian dengan alatnya lengkap biar diantar nanti. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Aduh, menarik sekali pada diskusi kita pada forum Mas Darwis malam ini, di mana kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa dari Bapak Wakapolda Papua, Bapak Brigjen Pol Profesor Dr. Eko Rudi Sudarto. Terus kita sudah tadi diobok-obok emosinya oleh Pak Kiki sampai saling adu promosi dengan Ibu Dorince yang luar biasa sekali. Nah, padahal kita belum mendengarkan Ibu Jusniwati yang pemiliknya pemilik Belitung, dan juga ada Ibu Mila yang dari Banda Aceh. Ini seluruh Indonesia nih Bu, dari Bapak Ibu, dari ujung timur sampai ke barat hari ini berkumpul. Ada Ibu Mila dari Banda Aceh juga, itu anggota Mas Darwis juga. Jadi memang berarti acara ini sangat sukses, dan hari ini kita juga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Tadi ada bimbingan dan arahan dari Pak Kolonel Agus Kartomo juga, yang saya sampaikan terima kasih. Terus sudah diobok-obok emosinya oleh Pak Kiki, dan kita juga akan mengunjungi Cibadak, tapi bukan berarti sehabis mengunjungi Cibadak terus mati Pak. Setelah mengunjungi Cibadak boleh mati, tapi bukan berarti harus mati. Ke Papua dulu lah. Ke Papua dulu boleh, itu saya baru juga mati. Kemarin sudah diagendakan oleh tim pengurus Mas Darwis akan mengadakan kunjungan ke Papua pada saat pembukaan atau penutupan PON, dan sudah disiapkan akomodir oleh Bapak Kapolda. Namun karena persiapan yang terlalu mepet, kami juga tidak ingin membebani Polda Papua seperti yang tadi Pak Kiki bicarakan. Kami pasti nanti dikasih suguhan macam-macam yang merepotkan. Ibu Dorince, kapan-kapan kita pasti akan ketemu Bu. Kita akan agendakan kembali dari tim Mas Darwis akan mengunjungi seluruh Indonesia, tapi kita juga berpikir kalau kita berkunjung sana sini terus akhirnya kita nggak kerja. Karena Indonesia ini terlalu luas dan terlalu indah.
Ya, kecuali kita semua akan berganti profesi menjadi YouTuber ya, mungkin kita akan puter-puter Indonesia terus, itu menyenangkan sekali, tapi duitnya harus datang sendiri. Duitnya belum ngalir sendiri kita. Jadi Mas terima Bambang, kasih. ada satu, Oh, saya ya. bisa tambah. Siap. Saya tadi lupa, tahun depan bulan Oktober itu akan dilaksanakan Kongres AMAN, Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Kabupaten Jayapura di tanah Papua. Itu seluruh 34 provinsi bahkan dari beberapa negara juga hadir. Itu masyarakat adat. Jadi silakan Mas Darwis boleh juga bisa berkunjung ikuti di dalam kongres besar itu. Bisa Iya. diagendakan paket masih setahun, kita cukup waktu. Iya, tahun depan. Ya, makasih. Jadi saya mewakili Mas Darwis sebagai tuan rumah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seluruh narasumber yang hadir pada hari ini dan pendukung Mas Darwis, yaitu Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia. Untuk merangkum semua yang kita bicarakan pada hari ini, akan saya mohon izin kepada Bapak Wakapolda Papua, Pak Eko Rudi Sudarto, untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Wakapolda. Matur nuwun Mas Bambang. Yang pertama, sukses PON meninggalkan banyak kenangan manis dan juga meminta kita untuk membuka sejarah baru, bukan saja untuk pelaksanaan olahraga di Papua, tapi banyak hal. Banyak sekali venue-venue yang skalanya bukan hanya skala nasional, tapi skala internasional tergelar di Papua. At least di 4 wilayah venue, Jayapura, Jayapura Kota, Kabupaten, Merauke, dan Timika. Venue-venue itu harus dijadikan sebagai ladang mencari bibit-bibit baru olahragawan nasional. Papua sudah terkenal. Di sini orang lahir di Papua itu dengan talenta olahraga. Satu murid yang saat ini dipegang Prof. Kiki, karateka dari Wamena, itu orang berdiri saja dia sudah menjadi figur atlet karateka karena begitu performnya, badannya sudah badan atlet gitu. Demikian juga atlet lain. Kemudian yang kedua, kita tentu berharap di forum ini Papua mulai dikenal. Mungkin Mas Darwis tipe yang lain perlu dibuatkan slogannya di Papua. Kemudian yang terakhir, saya terima kasih di kesempatan yang kedua ini, pertemuan Mas Darwis yang kedua, Papua mendapatkan slot untuk pertemuan. Tentu Pak Bambang, kami standby, masih banyak teman-teman Ibu Dorince yang lain yang juga akan menyuarakan betapa luar biasanya Papua, tidak hanya dalam konteks bibit-bibit olahraga, tapi juga alam semesta, budaya, keragaman, flora dan fauna Papua yang luar biasa. Matur nuwun Pak, semuanya, salam olahraga. Terima kasih Bapak Wakapolda Papua, Pak Eko Rudi Sudarto, dan berikutnya saya mohon izin untuk mengundang Ketua Dewan Pembina Mas Darwis sebagai tuan rumah acara hari ini untuk memberikan closing statement. Bapak Prof. Dr. Krisnanda, silahkan. Ya, saya kira closing dari Pak Eko sudah luar biasa ya. Saya tidak bisa menyimpulkan, semua sangat luar biasa, dan apa yang disampaikan oleh Prof. Kiki, Pak Eko, Pak Agus, dan Bu Dorince ini sangat menginspirasi kita dan membuat kita semangat, semakin cinta dan bangga akan Indonesia. Dan kita semua juga terus menyuarakan agar Papua menjadi ikon untuk seni budaya dan pariwisata. Bahkan kalau kita melihat
Papua mempunyai seni yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kawasan atau daerah lain yang merupakan bagian kekayaan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap sehat serta semangat. Selamat malam. Amin. Terima kasih Pak Prof. Dr. Krisnanda. Malam. Pada akhirnya kita harus mengakhiri acara ini sampai di sini. Hari ini Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak hari ini dan bermimpi banyak tentang Papua dan tentang Indonesia yang lainnya, karena tapi jangan tidur terlalu lama, nanti mimpi terus. Jadi silakan saja untuk mendengarkan untuk mengikuti forum-forum Mas Darwis yang selanjutnya. Kita adakan setiap bulan 1 kali. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Salam Terima kasih sehat Kak Kasu. semuanya. Salam Indonesia. Bapak-bapak, Ibu. Kiki. Bu Dorinca, makasih Bu Dorinca. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam hormat. Papua, orang bisa. Orang Siap. bisa. Kakak Asu sehat-sehat selalu. Hei, Bisa. Kapolres. Siap. Wayai turu. Siap. Sudah malam, Jenderal. Siap. Selamat malam. Terima kasih. Salam dari Tengah Papua. Siap. Terima kasih.